Salam inovatif. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Pastinya baik dong ya. Pada kesempatan kali ini, kami akan bercerita sedikit tentang motivasi dari pembelajaran. Eits, sebelum kita bercerita, yuk kita kenalan dulu dengan kelompok 3 kelas B Psikologi Unsri 2020. Nah, ada Latifah Hasna Arika dan Ananda Dea Saimona sebagai penulis skrip. Lalu ada Adia Farah Mumtaz, Sabrina Alesya, dan Franti Febi Amatullah sebagai voice over. Dan yang terakhir ada Rachel Meisha, Ivon Adinda, dan Muhammad Abrur Mirizon sebagai pengedit video. Nah, di video kali ini kami akan menyuguhkan kisah dari seorang YouTuber terkenal yang sangat-sangat memotivasi banyak orang. Mungkin kalian udah bisa nebak nih siapa orangnya. Udah ketebak belum? Nih, kita kasih clue lagi ya. Dia itu sekarang lagi menempuh pendidikan di Jepang loh. Gimana? Udah ketebak kan? Bener banget, tebakan teman-teman semua. Dia itu adalah Jerome Pauline. Jadi, kita langsung aja ya ke videonya. Beasiswa merupakan salah satu cara yang ditempuh seseorang untuk melanjutkan pendidikan, terutama pendidikan ke luar negeri. Tetapi, buat dapetin beasiswa itu bukan hal yang mudah loh teman-teman. Seperti kisah inspiratif YouTuber yang jago matematika satu ini, Jerome Pauline dikenal sebagai YouTuber peraih beasiswa Mitsui Busan pada tahun 2016, yang mana beasiswa inilah yang menghantarkannya pada Waseda University. Sebelumnya, Jerome sudah menyampaikan impiannya itu ke keluarga. Namun, mereka mengatakan tidak memiliki cukup uang untuk biaya kuliah dan biaya hidup di luar negeri. Nah, jadi pas SD itu aku udah punya mimpi untuk kuliah ke luar negeri. Dan aku udah bilang ke orang tuaku, Pa, Ma, aku mau kuliah di luar negeri. Tapi papa mama aku bilang, Jer, kamu tahu kan, papa mama gak punya uang. Untuk liburan ke luar negeri aja gak bisa, apalagi untuk kuliah. Jadi kamu kalau mau kuliah ke luar negeri, ya kamu harus cari beasiswa gitu. Orang tua Jerome memotivasi anaknya untuk mendapatkan beasiswa bukan tanpa sebab. Saat kelas 9, dia pernah meraih nilai 10 besar tertinggi se-Jawa Timur. Anak kedua dari 3 bersaudara ini berkomitmen giat belajar dan menang di berbagai olimpiade. Jerome mengatakan ia berusaha untuk menyelesaikan seluruh mata pelajaran kelas 10, 11, dan 12 pada tahun pertama SMA. Jerome belajar dimanapun ia berada. Bahkan, di dalam angkot sekalipun Jerome tetap belajar. Perjuanganku untuk ikut olimpiade-olimpiade adalah di kelas 10 itu aku menghabiskan materi SMA. Jadi aku menghabiskan kelas 10, 11, 12 di tahun pertama di kelas 10. Jadi benar-benar aku niat banget. Dan itu pengorbanan banget ya. Jadi dulu aku bahkan gak punya Instagram, aku gak main media sosial banget. Dan bisa dibilang ya aku kurang gaul dan ansos lah ya, bisa dibilang ansos. Dan kerjaanku itu gimana? Kerjaanku pas istirahat, aku ke perpus, kerja soal matematika. Perpus, kerja soal matematika. Selanjutnya, Jerome sempat gagal tetapi tidak menyerah untuk mengejar beasiswa full ke luar negeri. Diceritakan bahwa Jerome akhirnya mengetahui satu kampus yang memberikan beasiswa full ke mahasiswanya. Kampus itu adalah Nanyang Technological University atau NTU di Singapura. Ketika mendapatkan informasi tentang NTU Singapura ini, ternyata ujiannya cukup sulit. Tetapi Jerome tidak putus asa. Setelah 2 tahun, akhirnya Jerome ikut tes masuk NTU di Jakarta. Dan dia sempat merasa minder karena saingannya tampak lebih siap darinya. Dan 2 bulan kemudian, setelah tes tersebut, Jerome mendapatkan kabar bahagia dari NTU. Dia dinyatakan lulus seleksi. Itu benar-benar aku seneng banget keterima di NTU. Tapi aku gak dapat beasiswa full. Jadi aku cuma dapat beasiswa setengah. Dan aku sudah mengajukan apakah aku bisa dapat beasiswa full. Dan mereka bilang dari hasil ujiannya kamu tidak
berkompeten untuk mendapatkan beasiswa full. Di situ aku benar-benar down, benar-benar hancur. Jerome yang putus asa dibangkitkan lagi semangatnya oleh sang kakak. Dia diberitahu sang kakak ada perusahaan Jepang yang bernama Mitsui Bussan yang membuat program beasiswa full kuliah di Jepang. Tapi tiba-tiba beberapa minggu setelah pengumuman itu, tiba-tiba aku dapat kabar dari kakakku kalau ada perusahaan Jepang namanya Mitsui Bussan buat program beasiswa full studi ke Jepang. Jerome pun kembali mempersiapkan dirinya untuk mendaftar beasiswa kuliah di Jepang. Selama 18 bulan, dia intensif belajar bahasa Jepang. Setelah belajar intensif, Jerome mendaftar beasiswa Mitsui Bussan. Jerome lolos tahap seleksi berkas dan berlanjut ke tes tertulis. Dia sangat bersyukur pengalamannya menjalani seleksi beasiswa NTU ini membantunya menyelesaikan tes beasiswa ke Jepang. Dan hanya dalam waktu setengah jam, dia bisa menyelesaikan tes tersebut dan dinyatakan lulus ke tahapan selanjutnya. Dari 22, diambil cuma 14 orang. Dan lagi-lagi aku bisa lolos ke tahap wawancara 14 orang. Nah, di tahap terakhir wawancara ini, aku jujur aja, itu pertama kali buat aku untuk wawancara gitu. Aku nggak tahu gimana caranya supaya ngomong yang baik, etikanya gimana pada saat wawancara. Ketika mereka nanya ini aku harus jawab apa, aku nggak tahu. Jadi benar-benar pengetahuanku tuh nol. Tapi lagi-lagi karena aku mau nggak mau aku harus persiapan, akhirnya aku benar-benar persiapan banget dari YouTube. Jadi aku lihat apa sih triknya wawancara, apa sih yang aku harus jawab dari wawancara gini. Dan hari tes pun tiba. Jadi kita dikasih ruang tunggu, terus satu persatu orang masuk, dikasih waktu 20 menit. Terus pas namaku dipanggil, aduh gemetar nih, aduh gimana nih. Masuk ruangan, ada 7 orang yang wawancara. Aku duduk, terus akhirnya ngobrol-ngobrol, wawancara, ditanya-tanya banyak hal, sekitar 20 menit. Dan aku keluar ruangan itu puas banget. Kenapa puas banget? Karena semua persiapanku itu benar-benar keluar gitu. Jadi mereka nanya apa, aku sudah mempersiapkan jawabannya. Dan juga aku melihat mereka itu sedikit tertarik sama diriku gitu. Karena aku ngomong mimpiku adalah untuk menjadi Menteri Pendidikan. Amin. Pokoknya setelah selesai wawancara, aku udah lega, udah puas. Pokoknya aku berserah aja pada Tuhan. Beberapa minggu setelah wawancara, Jerome mendapatkan telepon dari pihak Mitsui Bussan. Dan dia dinyatakan terpilih menjadi orang yang mendapatkan beasiswa Mitsui Bussan pada 2016. Kini, Jerome aktif kuliah di Waseda University, Jepang. Sebagai YouTuber dan influencer, dia sering memberikan edukasi di bidang matematika untuk anak-anak muda. Ia pun memberi semangat bagi para kaum milenial yang ingin mengejar beasiswa di luar negeri. Di akhir kata, ketika kita sudah berusaha, berdoalah, maka Tuhan akan membuka jalan. Dan yang pastinya jangan menyerah, karena rencana Tuhan itu yang terbaik. Dari kisah Jerome, bisa kita simpulkan kita bisa mendapatkan apapun ketika kita punya target. Dan sebenarnya motivasi belajar ini ditimbulkan dari diri sendiri. Belajar dari Jerome yang keluarganya kurang berkecukupan tidak membuat Jerome menyerah pada impiannya. Selain itu, Jerome mengorbankan segala hal, contohnya menjauh dari sosmed agar lebih fokus, mempersempit waktu bermain, dan menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk belajar. Oke deh, sekian dari kami. Semoga video ini bisa memberikan motivasi kepada kalian untuk belajar dan mengejar mimpi. Jangan lupa like and subscribe. Bye-bye.